Selamat pagi sahabat Mama Manfaat Channel dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton, like, komen, serta subscribe channel YouTube saya. Didukung terus ya teman-teman supaya channel YouTube saya terus berkembang ke depannya. Terima kasih ya sahabatku. Oke teman-teman, video kali ini saya kerja pagi, jadi saya berangkat pagi sekali karena nanti sorenya ada kegiatan. Jadi hari ini saya kerja pagi. Saya cepat datang supaya nanti sorenya saya bisa minta izin untuk pulang dulu karena hari ini ada pesanan untuk buat mie goreng sekitar 40 porsian. Jadi nanti saya sendiri yang kerja, jadi harus bisa pintar-pintar ngatur waktunya karena terasa kaki sangat capek sekali. Jadi saya lewat lift barang aja teman-teman biar saya cepat nyampe ke lantai 2 nya karena tempat kerja saya itu ada di lantai 2 teman-teman. Jadi saya harus cepat nyampe ke atas karena kalau misalkan pagi-pagi pakai eskalator tuh kayak capek banget. Tapi kadang kalau misalnya saya lagi fit, nggak capek-capek amat, biasa saya lebih senang lewat eskalator ya, hitung-hitung olahraga ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah sampai di lantai 2 nya dan saya mau jalan menuju ke tempat kerja saya. Mungkin di saya nanti saya nggak buat semua prepare-nya di video ini ya, karena sekarang bos saya lagi cerewet banget. Takutnya pas saya buat video dia kiranya saya cuma mainan HP aja. Dan kerjaan yang lain saya sudah selesaiin teman-teman, sudah sampai tadi. Terus sekarang saya buat ngelap sisa-sisa meja yang tadi, ada 2 meja yang belum saya lap ya, belum saya setting tadi. Mungkin setelah ini karena sudah selesai semua saya prepare, jadi saya mau langsung make up aja. Make up sederhana untuk kerja ya. Jadi nanti untuk hari ini full banget kegiatannya. Mungkin setelah pulang kerja saya mau ikut suami ke pasar Kedonganan. Setelah itu kita mau ke pasar Loak untuk nyari sepatu renangnya suami saya. Oke teman-teman, saya sudah selesai prepare dan sekarang sebelum jam operasional saya mau dandan dulu ya, make up seadanya aja teman-teman. Ini juga udah beberapa bulan ya saya beli tapi nggak habis-habis karena memang pas kerja aja baru saya pakai, jadi ya masih banyak lah, lumayan. Jadi nggak beli lagi gitu. Untuk make upnya saya sederhana aja pakainya teman-teman, dan ini muka saya belum diapa-apain ya, belum dikasih bedak sama sekali, memang masih natural banget. Jadi saya saya pakai dulu Cream Fit Me. Ini bagus banget teman-teman untuk melembabkan kulit kita, kayak kulit yang kusam kayak saya ini. Sebelum kita make up pakein ini tuh bagus banget gitu teman-teman, kayak halus gitu kelihatannya. Dan step by step saya make up dulu sebelum jam 10 ya. Oke teman-teman, sedikit cerita ya, saya sudah kerja di tempat ini sekitar kurang lebih 8 tahun ya. Terus saya berpindah-pindah tempat gitu karena dulu saya masuknya di Discovery Shopping Mall, tapi karena waktu COVID terus Discovery Shopping Mall kan sempat tutup, terus kita dirumahkan gitu. Habis itu saya dipindah ke Biswalk Shopping Center di Kute, seperti di video sebelumnya yang saya buat. Terus di sana cuma beberapa bulan, itu ada PPKM lagi kalau nggak salah, waktu panas-panasnya COVID itu, terus kita tutup lagi. Dan pada saat COVID itu saya pas posisi lagi hamil, terus habis melahirkan, saya setelah cuti 3 bulan ya, terus saya dipindah ke Mall Bali Galleria, mall ketiga. Dan setelah kurang lebih 1 tahun saya di Mall Bali Galleria, ternyata nama saya keluar untuk di rolling. Pilihannya 2 teman-teman, antara di Batam
atau tetap di Bali tapi harus ke level 21. Terus saya coba berunding sama suami saya, ternyata suami saya nggak mau kalau misalnya saya jauh, kan kasihan ya, anak saya satunya di Kupang, terus nantinya kalau misalnya suami saya di Bali sama anak saya, terus saya di Batam, jadinya pisah-pisah gitu. Akhirnya suami saya nggak mau teman-teman, jadi akhirnya ya sudah, saya lebih memilih untuk di mall level 21. Ya saya coba jalani, awalnya memang kayak capek banget karena jaraknya ya teman-teman, jaraknya kita ngekosnya di depan bandara teman-teman, jauh banget ke sini. Kalau misalnya saya ngebut sekali di jalan 25 menitan saya sudah sampai di sini. Tapi kalau misalnya macet parah terus susah, itu bisa sampai 1 jam teman-teman. Atau kalau misalnya saya bawa motornya pelan-pelan bisa sampai 30 menitan baru saya sampai di mall level 21 teman-teman. Ya mau bilang apa lagi teman-teman, kalau memang udah kerjaannya, kalau memang karena memang masih banyak tunggakan, terus memang masih butuh kerjaan, ya kita jalani aja ya. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh ini. Tapi puji Tuhannya rezeki saya di sini loh teman-teman. Sebelum saya ke sini itu motor kita cuma satu teman-teman, jadi harus nganter jemput gitu. Pas ke sini ternyata mau nggak mau harus ngambil motor lagi, dan puji Tuhannya sekarang motornya udah mau lunas, walaupun nyicil tapi saya tetap bersyukur ya teman-teman, karena masih diberi kesempatan, terus saya masih kerja, terus masih bisa nyicil. Walaupun cicil tapi barang hasil keringat sendiri itu tetap disyukuri ya teman-teman. Oke teman-teman, dan singkat cerita akhirnya saya sudah di sini sudah 1 tahun ya. Nggak terasa ya, tapi pekerjaan yang kelihatannya berat banget, kalau kita jalani dengan penuh syukur, semangat, pasti semua terasa ringan. Oke teman-teman, balik lagi ke video. Nah ini sekarang stepnya saya pakai bedak, dan bedak yang saya pakai ini ya adalah bedak Fit Me. Ini juga lembut banget gitu teman-teman di kulit ya. Tadi udah step by step, saya sudah krimnya, terus pakai foundationnya, terus udah pakai bedaknya ya. Jadi ini udah mau step terakhir. Hari ini saya sih pagi sendiri ya, berdua sama supervisor saya, tapi biasa kalau pagi itu dia sekalian setoran, supaya pas jam operasionalnya dia nggak kemana-mana lagi, di sini standby biar jaga-jaga ya. Misalnya kalau rame banget biasa dia di kasir sambil servis, terus saya di food runnernya. Jadi kita benar-benar harus bisa semuanya gitu teman-teman, semenjak covid sampai sudah selesai covid, dan puji Tuhannya covid kayak udah nggak ada sama sekali lagi ya. Tapi bos saya belum bisa manggil banyak orang lagi, jadi ya kita harus bisa ngendel semua gitu. Jadi ngerangkap teman-teman, bisa menjadi server, bisa menjadi saya biasanya kan di depan resepsionis, terus bisa menjadi kasir. Harus bisa benar-benar ngerangkap teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya mau pakai eyeshadow dulu. Nah eyeshadowku ini sudah aku beli udah hampir 1 tahun ya, expirednya masih 2025, jadi masih aman ya. Karena masih banyak banget warnanya, masih full gitu kotaknya, sayang loh. Soalnya kalau nggak tuntutan kerja itu sebenarnya saya malas banget dandan ya, tapi ya mau bagaimana lagi, harus dandan gitu. Makanya saya peralatan make up itu nggak banyak, kayak kuas-kuas gitu nggak banyak ya, karena saya sendiri nggak terlalu telaten ya untuk pakai kuas-kuas gitu. Jadi kalau misalnya make up ini pakai eyeshadownya pakai jari aja, yang penting tipis-tipis aja gitu, gak usah terlalu tebal banget biar nggak kayak mehong-mehong banget kayak tante-tante gitu. Nah lihat tuh teman-teman, tanganku belang, kelihatan banget ya, karena memang jaraknya itu loh teman-teman, sampai gosong gitu tanganku. Kadang kalau pas server ke customer itu kadang ngerasa malu gitu, kok belang banget, kelihatan banget ya bedanya tanganku ini. Tapi kadang customernya nanya, "Deknya kosnya di mana? Tinggalnya mana?" Terus begitu saya kasih tahu jaraknya, ya ampun jauh banget. Mungkin kelihatan banget ya tangan, karena dari tanganku itu kelihatan banget hitamnya gitu loh. Nah ini saya pakai
sedikit eyeliner ya biar kelihatan ini gitu, soalnya jarang banget juga saya pakai eyeliner. Jadi hari ini saya mau full banget make upnya. Tuh benar-benar gosong banget tanganku teman-teman, hitamnya kelihatan banget karena memang di Bali ini benar-benar panas banget. Beda ya sama misalnya Bali sama Jakarta. Kalau Jakarta itu panasnya karena panas pabrik kiri kanan gitu, tapi kalau di Bali itu panasnya memang panas karena matahari gitu loh. Jadi semenjak saya ke Bali itu saya menjadi makin hitam ya, karena memang cuacanya itu panas banget gitu. Oke teman-teman, balik lagi ke videonya. Dan ini saya sudah selesai pakai eyeliner. Terus untuk alis matanya saya terakhir aja, karena memang saya pakai alis tuh pakai kayak krim gitu loh, jadi gampang. Hari ini mungkin saya buat video yang terpanjang sepanjang saya nge-YouTube ya, semenjak saya nge-YouTube dari awal sudah beberapa video ya, durasinya paling banyak mungkin 19 menitan atau 20 menitan ya, karena kali ini benar-benar banyak banget kegiatannya, jadi saya buat jadi satu aja. Kemarin sempat beberapa hari, hampir 1 minggu 2 minggu lebih saya nggak ngupload video, bukan karena malas ya, tapi memang karena udah capek banget. Pas pulang kerja itu udah capek banget, karena semenjak menjelang puasa ini rame banget teman-teman. Di Bali udah normal, jadi udah mulai rame banget sekarang. Jadi ya kita harus semangat gitu. Nah ini sekarang saya tinggal mau pakai alis aja. Nah ini untuk alisnya saya pakai Kiss Beauty ini sudah lama banget saya pakai, tapi masih ada ya, karena memang ini waterproof banget. Seperti di video yang sebelumnya saya sudah pernah buat tutorialnya. Apa namanya, saya sudah pernah cerita sebelumnya kalau saya pakai ini sudah lama banget karena memang waterproof banget ya. Untuk mengaplikasikannya saya pakai kuas saja, terus di tap gitu. Soalnya kan memang alis saya itu enggak dikurus ya, jadi alisnya masih tetap ada. Jadi kalaupun nggak pakai alis itu masih tetap natural gitu, cuma karena nggak terlalu tebal banget ya, tipis, jadi ya sedikit dikit pakai alis biar nggak terlalu pucat banget gitu. Oke, yang satunya sudah selesai, dan sekarang di mata sebelahnya lagi. Emang jadi perempuan itu rempong ya. Beda sama laki-laki, kalau misalkan mau kemana-mana itu habis mandi sisiran dah selesai. Kalau perempuan tuh pasti banyak banget ininya ya, mantra-mantranya, pernak-perniknya banyak banget. Tapi sebenarnya karena tuntutan kerja aja makanya saya bisa dandan, kalau enggak sebenarnya saya juga malas sih. Oke teman-teman, sudah selesai ngalis. Nanti setelah selesai kerja itu saya langsung pulang ke rumah, terus kita mau ke pasar ikan dulu, pasar Kedonganan, untuk beli ikan untuk nyetok di hari Seninnya nanti, karena sebentar lagi mau nyepi, jadi nanti di pasarnya itu nggak ada yang jualan teman-teman. Jadi pas pulang dari sini kita ke pasar Kedonganan dulu beli ikan, lepas itu baru kita ke pasar Loaknya, pasar yang jual-jual barang-barang bekas gitu. Dan kalau misalkan masih ada waktu, mau jalan-jalan dulu di pantai, terus mau main juga di pasar malam, karena tadi pagi saya sudah janjiin anak saya untuk main ke pasar malam, jadi mau lanjut main ke pasar malam dulu.
sudah selesai make up, dan ini hasilnya kayak gini karena memang saya nggak telaten bermake up ya, jadi saya cuma make up seadanya saja. Dan setelah ini saya mau sisiran dulu. Setelah itu HP-nya saya simpan di kasir, di tempat penyimpanan HP ya, karena memang kita nggak boleh main HP pada saat jam operasional. Jadi saya nggak bisa buat video lanjut di tempat kerja ya. Mungkin video lanjutnya setelah saya pulang kerja dan pada saat kita ke pasar atau kerja di rumah. Kalau sekarang di tempat kerja sudah nggak bisa kayak dulu lagi, sudah nggak bisa mainan HP. Walaupun nggak ada customer, HP-nya tetap disimpan di kasir. Ya begitulah teman-teman, namanya kerja sama orang ya, jadi harus tetap sabar. Oke teman-teman, karena saya sudah pulang kerja dan sudah sampai di rumah, terus kita langsung ke pasar ikan, ke pasar Kedonganan ya. Dan sekarang sudah jam 2 ya, jadi panas banget. Terus anak saya juga baru bangun, terus dia belum makan, jadi kita bawa bekalnya, nanti dia duduk nyantai dulu sebentar di pantai biar dia makan dulu, karena kita mau beli ikan buat stok besok ya, supaya besok nggak ke pasar lagi. Kita duluan beli ikan karena pasar ikan lebih dekat ke kosannya, jadi lebih cepat nyampainya gitu. Nanti habis beli ikan, pulang ke rumah terus bersihin ikan dulu, disimpan dulu, baru lanjut ke pasar loak, ke pasar untuk beli mie sama beli sepatu renangnya suami saya, karena di sini nggak ada yang jualannya. Kalau di pasar ikan ini cuma ada jualan ikan, pokoknya semua seafood, terus di luarnya tuh ada jualan sayur, tapi nggak ada mie yang mau kita beli. Jadi kita mau beli mie nya di pasar loak aja. Kalau di pasar Kedonganan ini lengkap semuanya teman-teman, ada kerang, ada udang, ada lobster, ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil. Jadi kalau di sini sore itu ramai banget teman-teman, karena orang-orang pada cari ikan buat bakar gitu. Soalnya di sini juga nyediain tempat untuk bakar ikan ya. Jadi kita beli terus baru kita bakar di sana. Dan kita sudah selesai beli ikan, terus mau duduk santai dulu sebentar di pantainya. Biasa di sini tempat adik nongkrong ya, tempat kita nongkrong. Kalau misalnya pagi-pagi sekali ke pantai, biasanya bawa bekal. Jadi habis beli ikan, si adik duduk malam di sini. Nanti habis makan baru kita pulang. Nah ini dia anak saya teman-teman. Dia belum sempat makan siang karena tadi tidurnya terlalu cepat, jadi sekarang baru bangun untuk makan. Karena mamanya sudah pulang, jadi kita langsung ke pasar bawa bekalnya. Jadi dia benar-benar menikmati banget malamnya di sini ya teman-teman. Karena ya bunyi ombaknya, terus banyak orang ya di sini, jadi dia senang gitu. Dari tadi saya mau suapin, tapi dia nggak mau disuapin sama sekali, maunya mam sendiri. Jadi sekarang kita menikmati pantainya dulu, dan ini masih panas banget, jadi suami saya suruh kita berhenti sejenak ke sini, nanti baru dilanjutin lagi ke pasar yang sana. Oke teman-teman, si bocil sudah mau selesai mam, jadi kita mau pulang dulu, mau simpan ikannya karena biar cepat lanjut ke pasar luaknya. Ikannya kita beli sedikit aja teman-teman, biar enggak ini ya, tapi lumayan banyak ya, tadi sekilonya 20.000 aja ikan layang gitu, jadi bisa dipakai untuk 2 atau 3 hari, karena besok pasarnya nggak jualan ya. Kalau nyepi 1 hari sebelum nyepi itu udah tutup pasarnya. Soalnya kita di Bali ini ya, kita ikutin aturannya di sini, karena di sini mayoritasnya beragama Hindu. Jadi ada hari raya Nyepi itu kita harus menghargai ya. Jadi nanti malamnya itu nggak menyala lampu sama sekali, benar-benar dimatiin, benar-benar sunyi, senyap, silent deh banget. Jadi kita harus nggak boleh berisik, harus diam, harus menghargai orang-orang yang
merayainnya, karena memang Nyepi itu sepi banget, orang-orang pada tenang gitu. Oke teman-teman, ini ikan yang tadi kita beli dan sekarang saya membersihkan dulu, setelah itu disimpan. Oke, lanjut lagi teman-teman ke pasar yang satunya. Nah ini si adek juga ikut karena tadi nggak ada orang di kos ya, kita mau sebenarnya karena panas banget jadi mau titip adek, tapi karena nggak ada orang jadi kita bawa aja. Sekarang kita sudah sampai di pasar Loak. Nah di sini jual semua barang, yang mulai dari barang yang baru, barang-barang yang bekas kayak sepeda-sepeda ini, barang-barang bekas, baju-baju bekas, semuanya ada ya. Dan mari kita lihat di dalamnya seperti apa fisiknya orang-orang jualan baju teman-teman. Persiapan galungan Pak, penghabisan Pak 100.000 dapat juga ya. Adek ke
Karena sudah dapat apa yang mau dibeli, jadi sekarang kita mau pulang dulu karena saya sudah mau buat mie. Karena mie-nya yang dipesan 40 porsi ya. Jadi saya harus cepat masak. Tadi sudah beli mie-nya, terus suami saya juga sudah dapat apa yang mau dia beli, jadi kita mau pulang dulu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumah, sudah sampai di kos. Dan ini mie yang kita beli tadi di pasar Loak. Saya beli mie-nya 5 bungkus ya, jadi mau dipakai semua. Karena mau dibuat jadi 45 porsi ya. Dan ini mie-nya ini awet banget. Kalau misalnya kita buat pagi, siangnya itu masih bisa ya. Asal jangan kayak banyak tangannya ngacak-ngacak gitu, bisa dia sampai malam. Dan ini mie-nya saya cuma ketemu di pasar Loak itu aja. Saya sudah coba beberapa supermarket di sini tapi nggak ada ya, kayak mungkin jarang orang make, jadi malas di supermarket di sini nyetok ya. Dan ini mie-nya saya mau pakai semua, terus nanti saya campurin buncis. Ini buncisnya sudah saya potong kecil-kecil seperti ini, karena buat 45 porsi ya, jadi nanti kacang buncisnya saya pakai semuanya. Terus saya juga sudah sediain wortel. Nah ini wortelnya juga saya sudah potong kecil-kecil kayak gini biar gampang matangnya. Terus nanti saya juga sudah sediain ayam ya, ayamnya saya sudah cincang kecil-kecil seperti ini. Saya sudah fillet, terus saya kecilin lagi biar gampang matangnya karena saya nggak pakai telur lagi. Untuk bumbu tambahannya saya cuma menggunakan bawang putih, karena mie goreng saya cuma pakai bawang putih teman-teman. Jadi sekarang step selanjutnya saya mau rebus air dulu. Untuk mie nya saya biarin airnya mendidih gitu biar gampang, biar cepat lembek ya, soalnya mie nya ini agak keras, jadi harus pakai air panas. Kalau mie burung dara itu sebenarnya enak ya, cuma saya nggak suka sama mie burung dara gitu, jadi saya nggak pakai mie itu, saya cuma pakai mie legend yang biasa saya pakai. Nah karena airnya sudah panas, jadi sekarang saya mau masukin mie nya dulu. Nanti dibiarin sampai mie nya pisah-pisah gitu, terus ditirisin airnya. Setelah itu saya bumbuin dulu. Naminya saya nggak bisa langsung masukin semua karena kualinya nggak terlalu besar ya, karena memang saya nggak punya banyak kuali saya cuma 3 dan ini yang paling besar ya. Duanya itu kecil-kecil, jadi ya begitulah.
harus ngantri juga. Nah ini mie nya kayak gini teman-teman, mie konde ya, jadi mie nya benar-benar kering banget, jadi harus pakai air panas kayak gini. Dan mie nya ini nanti dipakai di jam 7 malam ya, jadi ntar saya siapin, saya simpan, nanti tinggal diambil aja. Karena habis ini kita mau jalan-jalan ke pantai dulu, terus lepas dari pantai mau ke pasar malam ya. Karena hari ini ya benar-benar pengen menghabiskan waktu aja sih, karena besok libur, jadi kalau capek sekali hari ini nggak apa-apa, nanti besok udah santai istirahat di rumah. Nah ini mie nya sudah saya rebus, sudah selesai, terus saya bumbuin pakai masaku, pakai lada aja, pakai kecap, saya campur-campur dulu, aduk-aduk dulu. Nah ini mie nya udah selesai, ada aduk-aduk teman-teman. Nah, sudah merata, saya sudah icipin, asin gurihnya udah pas. Terus sekarang saya mau lanjut dulu, mau goreng. Nah ini minyaknya sudah saya sediain, bawang putihnya saya sudah ulek halus seperti biasa teman-teman. Bawang putihnya kita tumis dulu, oseng-oseng dulu sampai harum gitu, matang, baru di apa namanya, ayamnya saya duluin, terus baru sayurannya. Sebenarnya pakai telur lagi lebih mantap teman-teman, tapi saya takutnya nanti ada yang alergi telur gitu, jadi nggak bisa mam telur, kan sayang ya kalau mie nya nggak dimam. Nah ini bawangnya udah mulai merah ya, udah mulai kecium aromanya, jadi saya mau campurin ayamnya dulu. Nah ini ayamnya saya mau oseng-oseng duluan ayamnya, karena biar enggak mentah nantinya. Digoreng dulu, oseng-oseng dulu sampai matang, pas itu baru buncis sama wortelnya. Terus sisanya tinggal diaduk-aduk aja teman-teman, soalnya mie nya tadi udah berasa banget gurihnya, jadi nggak perlu ditambahin lagi bumbu ya, nggak perlu lagi dibumbuhin lagi ayamnya. Karena kalau misalnya saya tambahin garam atau saya tambahin penyedap lainnya di ayamnya, takutnya keasinan gitu teman-teman. Soalnya tadi saya nyicipin apa, mie nya itu udah gurihnya udah pas gitu. Terus kalau untuk nanti di packingannya saya sudah buat acar juga tadi, sambil nunggu airnya panas tadi itu saya sudah buat acar sama buat sambal ya, jadi sudah di packing, tinggal mie nya aja. Jadi untuk mie gorengnya penyajiannya saya pakai sambal terpisah sama acar terpisah ya, siapa tahu ada yang suka ya. Kayak aku kalau makan mie itu harus pakai acar, atau biasa saya tetesin jeruk nipis, atau kalau memang jeruknya nggak ada saya biasa pakai cuka dikit biar lebih asam-asam gitu kalau saya ya, kalau mami. Nah ini dia ayamnya teman-teman, sudah mulai matang, jadi tinggal saya tambahin buncisnya. Nanti saya tambahin wortelnya dulu ya, soalnya wortel kadang lama gitu matangnya. Nanti wortelnya setelah diaduk-aduk sekalian sama buncisnya. Ini porsinya lumayan banget, banyak banget ya, kayaknya ini porsian mie terbanyak yang pernah aku buat ya. Terus aku ngaduk sendiri gitu, nggak tahu nanti bisa apa enggak. Soalnya saya nggak pernah masak dalam porsian banyak kayak gini, maka kadang-kadang saya agak ragu sih kalau misalnya masak dalam porsian banyak, takutnya kalau nggak kecampur nanti rasanya nggak merata gitu. Lain ya masakannya, kita masak untuk makan sendiri itu cuma sedikit porsiannya, jadi ya bisa gampang lah nyicipin ya. Maklum ya teman-teman, saya nggak terlalu bisa masak ya, saya cuma ya bisa masak seadanya kayak gini. Dan ini ternyata si bocil saya sudah pulang bermain dia, terus dia udah mulai ngoceh di belakang saya, terus sudah mulai ganggu. Nah karena buncisnya sudah matang, wortelnya juga, jadi saya tambahin mie nya kayak gini, tinggal dicampur-campurin aja teman-teman sampai merata.
terus tinggal di packing deh, karena acarnya sama sambalnya sudah disediain. Ini mie goreng ala saya, dan nggak tahu ini udah kesekian berapa sekian kalinya saya buat mie goreng ya. Oke teman-teman, nah ini mie nya sudah selesai dan tinggal di picking. Nah ini sudah selesai teman-teman, mie nya sudah siap diambil. Oke teman-teman, karena mie nya sudah diambil dan hari sudah sore, jadi kita mau jalan santai dulu di pantai Jerman. Nah ke pantai Seke dulu katanya, ntar kita ke pantai Seke, terus suami saya katanya mau ketemu temannya di sana sebentar, lepas itu baru kita lanjut ke pantai Kute karena si adek mau main perosotan di sana. Jadi kita mau dari pantai Seke, habis itu baru lanjut ke pantai Kute. Nanti dari pantai Kutenya baru kita ke pasar malam. Jadi hari ini dari pagi sampai malam tuh jalan aja teman-teman. Ya jadi besok libur kayak nggak kemana-mana lagi karena udah kecapean, dan juga cuciannya juga udah numpuk. Terus saya kalau pakaian rumah itu jarang banget nge-laundry ya, kecuali kalau hujan. Biasa saya cuci aja, cuci basah gitu, terus saya jemur sendiri. Jadi hari ini benar-benar full kegiatan, jadi gak sempat nyuci ya, mungkin besok aja baru proyek di rumah lagi. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan dulu, jalan santai dulu di sana. Nah di Kute di bandara sudah mulai padat banget tuh, lihat tuh teman-teman, mobil-mobil keluar masuknya udah padat banget di sini. Udah ya puji Tuhannya udah nggak ada covid lagi, mudah-mudahan terus kayak gini ya, biar ekonominya cepat pulih dan yang masih down cepat bangkit, terus bisa semangat lagi ya, karena Bali sudah mulai ramai lagi gitu, pariwisatanya sudah mulai ramai banget ya. Mudah-mudahan terus aja kayak gini ya, biar kita kayak kerja kayak kita pekerja gitu nggak terlalu banyak, nggak khawatir lagi ya. Soalnya waktu covid itu memang benar-benar down banget ya, kalau dapat uang sedikit aja udah senang banget, sampai suami saya ikut serabutan di proyek, yang penting dapat lah bisa pakai makan gitu. Tapi puji Tuhannya kita sudah melewati itu semua ya, sampai lagi down-downnya terus bangkit ya. Senangnya kita bisa melewati semuanya ini. Tetap semangat ya teman-temanku, sahabatku.
Ayo dek.
Hai teman-teman, karena sudah malam dan sudah seharian kita di luar, jadi sekarang kita mau pulang dulu karena pasarnya juga sudah tutup ya, pasar malamnya. Jadi kita mau pulang, mau mandi dulu ya karena udah jalan dari tadi, biar malam si adik mandinya. Karena biasa habis main dari luar kayak gini itu biasa saya tetap mandiin si adik ya, biar enggak terlalu malam banget. Dia juga tadi sudah makan karena kita sudah cari makan juga, jadi udah beres ya semuanya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah selalu mengikuti. Terima kasih juga yang sudah selalu mendukung saya. Terima kasih juga yang sudah subscribe, sudah nonton, like, dan komen juga di channel saya. Kita saling dukung ya teman-teman. Semoga kita pemula bisa saling mendukung supaya channel kita bisa berkembang ke depannya. Sekarang mau pulang dulu. Tapi sayangnya kita udah bayar dan masih sisa waktu beberapa menit lagi baru kuda-kudaannya ini berhenti ya, karena adik juga belum mau turun. Jadi ya saya lanjutin lagi sampai dia udah minta turun, udah minta pulang, baru saya turun ya. Karena kalau adik masih mau main terus kita pulang, itu nantinya di rumah semuanya jadi serba salah gitu. Jadi untuk kali ini ikuti dulu ya. Tapi mungkin sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video-video berikutnya. Mungkin ada saran dari teman-teman atau masukan gitu dari teman-teman, tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman, supaya saya bisa terinspirasi lagi, supaya memperbaiki lagi. Mungkin ada yang salah atau ada yang perlu ditambahin, atau ada yang perlu dikurangin, supaya saya bisa merevisi lagi video saya, supaya channel saya ke depannya bisa lebih bagus lagi. Bye bye ya teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua ya.
Pak.